Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak dan menyaksikan siaran kita. Alhamdulillah di pagi ini atau di kesempatan hari ini kita kembali dimudahkan untuk kembali berjumpa di program rutin kita setiap Selasa pagi, di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Taib, untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqamah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib, generasi Robbani dimanapun antum berada, pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita di kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita akan mencoba membicarakan atau mendiskusikan mengangkat tema yaitu dari Madinah membangun peradaban dunia. Nanti seperti biasa akan disampaikan oleh para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio di sela-sela kesibukan dan padatnya waktu mereka. Seperti biasa nanti akan dijabarkan satu persatu dari narasumber kita dan nanti di sesi kedua antum juga bisa berdiskusi atau lebih bertanya jawab mengenai tema yang kita bahas di 081273335531 melalui telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan nanti bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, di KMTV dan juga banyak lagi channel dakwah yang insya Allah bekerja sama dan juga ikut menyebarluaskan kajian kita di kesempatan hari ini. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, kita juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 dan kita buka diktat untuk kesempatan hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum berada, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Untuk pertama kita sapa Ustadz kita, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz ya, Masya Allah. Taib, selanjutnya Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Taib, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini seperti biasa. Kita mulai dari yang pojok sebelah kiri kalau dari saya. Kita persilahkan atau kita minta kepada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala mengenai tema kita dari Madinah membangun peradaban dunia. Fadhal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وحامل راية الإيمان والإسلام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه القادة الأعلام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر الحاضرين والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات masyayikh yang hadir pada acara dialog ini, Fadilatu Ad-Doktor Hidayatullah Ismail wa Ma'ali Doktor Helmi Basri Ad-Dawudi dan saudaraku Ray Imran selaku host dan pembawa acara pada kesempatan ini, dan para ustadz, para rekan di KMTV dan Rabbani 91,1 FM, serta para pemirsa, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dilimpahi rahmat dimanapun berada. Sekali lagi kita diberi Allah kesempatan yang mudah-mudahan sebagai sarana menambah iman, mengokohkan Islam, sekaligus mudah-mudahan menjadi sarana penjalin ukhuwah Islamiyah, membangun al-wahdah al-Islamiyah dan mengembalikan umat kepada al-hadarah al-Islamiyatil ula yang dibangun di atas Alkitab wa Sunnah menurut pemahaman as-salafus salih min hazil ummah, generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala dan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah menyebut mereka sebagai kaum radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Nabi menggelari mereka dengan khairul qurun, dan bahwasanya mereka adalah generasi yang dijamin selamat, ijma' mereka maksum, dan merekalah yang dijamin masuk surga. Tentu ibarat air di hulu selalu jernih, di sumbernya yang asli selalu jernih, semakin ke hilir biasanya semakin keruh. Oleh itu salah satu dari latar belakang dan tujuan daripada dialog kita ini insyaallah adalah ingin mengajak utamanya kami-kami ini, kemudian saudara-saudaraku baik yang mendengar maupun yang menyaksikan dan sekaligus yang hadir, untuk sama-sama mencari ke hulu. Kalau dulu orang kesulitan Ustaz ya mencari hulu itu, karena map Google belum ada, Syekh Google belum ada juga. Kemudian
transportasi, alat komunikasi serba terbatas. Tapi hari ini dunia seperti semuanya di atas sehelai kertas, sehingga informasi boleh dikatakan hampir tidak ada batas. Nah, ingin mengetahui yang asli bisa diakses dengan sangat mudah hari ini. Sebagaimana yang tidak asli pun bisa diketahui dengan mudah pula dan dibedakan. Tergantung kita hari ini memilih produk asli atau produk KW atau yang apa istilahnya assembling atau tiruan. Oleh itu, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita, acara kita, studio kita, dan radio kita, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, khususnya di pagi yang cerah ini. Semoga juga mencerahkan hati dan iman kita. Semoga doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, meliputi kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram wal karimat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, baik yang hadir mendengarkan atau menyaksikan. Tentu kita tidak lupa dan tidak boleh lupa bahwa setiap majelis mesti dihiasi dengan doa terindah yang membuat cepat didengarnya doa kita, yaitu salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membahas dari Madinah membangun peradaban dunia. Dari Madinah membangun peradaban dunia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sebelum ini dalam 2 sesi pertama telah membahas tentang peradaban. Apa itu peradaban? Banyak versi para ahli istilah dalam mengistilahkan peradaban itu. Apa yang dimaksud dengan al-hadara? Kapan dikatakan suatu negeri itu memiliki peradaban? Maka peradaban meliputi berbagai hal. Di dalam definisi yang pada umumnya terkandung di dalamnya adalah yaitu majmu'ah minal aqaid, yaitu suatu rantaian atau suatu kumpulan keyakinan-keyakinan, wal mabadi' dan prinsip-prinsip atau kaedah-kaedah al-munadzimah lil mujtama' yang membuat teraturnya masyarakat, wa tumathil natija an-nasat al-bashari, dan mengimplementasikan atau mengimplementasikan kegiatan kemanusiaan fi mukhtalifil majalat, di dalam semua atau di dalam berbagai aspek, di dalam berbagai aspek dan segi. Kal ulum, seperti dalam bidang keilmuan, wal adab, sastra dan adab, wal funun, bahkan seni dan budaya. Dan wa ma ladaihim min hadan an hadan nashat aw ma yanjumu min hadan nashat min muyulin qadiratin ala siyagati asalabil hayatil mukhtalifah. Dan apa yang dihasilkan dari kumpulan prinsip, keyakinan-keyakinan tersebut dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang dengannya mampu untuk menjalin ulang asalibil hayat al-mukhtalifah, seni-seni kehidupan yang bermacam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, wal anmad as-sulukiyah wal manahij mukhtalifah fit tafkir, dan melahirkan pula
bentuk-bentuk atau cara-cara etika yang berlaku dan metodologi yang berbeda atau bermacam-macam dalam pemikiran. Nah, dari Madinah membangun peradaban. Tentu saja yang kita maksudkan adalah peradaban yang dengannya segala keyakinan dan segala mabadi, prinsip-prinsip, wal qawaid dan manahij, cara berpikir, cara bertindak dan berlaku dan menghadapi kehidupan yang dibedakan dengan peradaban-peradaban lainnya. Karena peradaban yang lahir dari Madinah beda dengan peradaban yang lahir dari yang lain. Kalau peradaban Romawi misalnya lahir dari pemikiran, lahir dari kebiasaan, adat dan tradisi, dan mungkin juga dipengaruhi oleh sebagian dari wahyu yang masih tersisa dalam Taurat dan Injil yang notabene banyak dirubah oleh mereka, ditambah, dirubah, dimodifikasi dan dikreasi oleh para ahli atau pemuka agamanya, karena memang tidak dijamin dipelihara oleh Allah SWT. Berbeda pula dengan kebudayaan atau peradaban Persia yang hanya berdasarkan pikiran dan rasa, sehingga mereka menjadi penyembah api. Dan berbeda pula dengan peradaban orang-orang jahiliyah yang pada waktu itu telah merusak agama dengan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang. Walaupun masih ada Ka'bah di situ. Ka'bah yang dulunya disuruh oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, antahira baitiya lit-ta'ifina wal-akifina wa ruk'is sujud. Bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang salat, dan orang yang ruku dan sujud. Artinya bersihkan dari kesyirikan, karena tak boleh ruku kepada selain Allah, tak boleh sujud kepada selain Allah, tak boleh tawaf kecuali di Baitullah, dan seterusnya. Tetapi mereka dengan ilmu kira dan rasa telah merubah agama, fondasi agama Ibrahim yang asasi sekali. Bukankah Ibrahim terusir dari selatan Irak, dari Babilonia, akibat daripada meruntuhkan dan memecahkan berhala? Subhanallah. Ibrahim harus hijrah ke Palestina karena dia meruntuhkan berhala dan menentang kesyirikan. Tapi sekarang anak cucunya, karena zaman sudah lama, waktu sudah berlalu, mereka luput dari ilmu karena sedikitnya ulama. Yang banyak waktu itu mungkin adalah para tokoh dan pemikirnya. Ya, yang namanya pemikir setiap masa ada. Ya, pemikir tak perlu ilmu, tapi ilmu memerlukan pikiran. Ya, makanya setiap orang berilmu mesti pemikir, tapi tidak setiap pemikir orang berilmu. Orang berilmu mesti punya pemikiran, dan orang pemikir belum tentu punya ilmu. Berarti ilmu itu memang lebih tinggi dari pemikiran. Buktinya dengan pikiran yang mereka kemukakan, lahirlah berbagai kebudayaan-kebudayaan, keyakinan-keyakinan, aturan-aturan yang jahiliyah. Akidahnya, karena hanya berdasarkan pikiran dan perasaan, lahir akidah-akidah jahiliyah. Misalnya di masa itu sudah menjadi budaya mereka, bila hendak melakukan suatu perjalanan atau melakukan suatu pernikahan atau suatu perhelatan dan sebagainya, mereka meyakini ada pengaruh benda-benda pada keberuntungan dan kemalangan seseorang. Maka dilepaskanlah seekor burung. Bila terbangnya ke kanan berarti tanda baik, bila terbangnya ke kiri berarti tanda buruk dan tanda sial.
Yang masalahnya kalau terbang lurus diulang lagi terbangnya. Dan payahnya lagi tidak mau terbang nih. Jadi akhirnya mereka buat tafsir. Lahirlah hukum keyakinan jahiliyah. Mungkin akan lebih dijabarkan, saya buat contoh terlalu detail nanti habis waktu untuk saya. Ini mohon maaf saya pun terlambat tadi. Jadi kaum muslimin muslimat, Ustaz Helmi tadi sudah bilang Ustaz aja yang panjang-panjang katanya. Enggak. Karena biasanya beliau yang panjang, bukan saya. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, dari itu lahir keyakinan. Karena apa? Karena hanya mereka mengira dan merasa. Maka semakin banyak peradaban dibangun di atas pemikiran dan perasaan, maka akan lahirlah peradaban yang berdasarkan pemikiran dan perasaan yang ujung-ujungnya tidak sedikit yang bertentangan dengan kebudayaan dan dengan peradaban Islam. Karena peradaban itu mengandung keyakinan-keyakinan. Kemudian peradaban juga mengandung perangkat-perangkat hukum. Nah, di saat hukum tidak berlandaskan kepada ilmu, wahyu, lahirlah perangkat-perangkat hukum yang juga jahiliyah. Akibat apa? Akibat perasaan dan pemikiran semata. Ketika orang-orang yang akan memutuskan hukum itu dengan perasaannya, di mana ada kecenderungannya untuk melakukan penyelewengan seksual misalnya, maka bagi mereka itu adalah aturan yang bagus. Sehingga harus aspirasi ini dan inspirasi ini harus ada penyaluran. Bila ada perempuan suka pada perempuan, laki-laki gandrung pada laki-laki, atau orang nak merubah kelaminnya dari jantan ke betina, maka kalau itu karena keinginan, maka bagi mereka berdasarkan pikiran dan perasaan itu boleh-boleh saja. Bahkan tidak sedikit yang menjadi pembela. Lahirlah namanya draft atau rencana undang-undang LGBT. Kalau di negeri kita alhamdulillah masih belum. Dan semoga tidak. Tapi di negeri yang jahiliyah beneran, yang tak ada wahyu di sana, tidak dominan, maka lahirlah undang-undang tersebut dan dianggap sebagai finalnya aturan. Padahal berapa kerusakan yang ditimbulkan oleh itu, dan mereka sendiri sebenarnya dalam riset-riset mereka sudah membuktikan rusaknya tadi. Di saat pakai perasaan, maka lahirlah juga aturan-aturan jahiliyah. Misalnya kita, anak kos kita, kalau bertamu laki-laki ke tempat perempuan sampai jam 10 masih boleh. Tapi kalau di atas jam 10 sudah tidak boleh. Dikiranya di maghrib orang tidak berzina. Karena perasaan, main rasa. Padahal Islam sudah memberikan aturan dengan wahyu. Kalau anak gadis sudah balik, segera nikahkan. Anak laki-laki sudah ingin pada perempuan, segera nikahkan. Tetapi kita kadang dengan perasaan, kalau nikah cepat, masih anak-anak. Akhirnya dah besar pun masih merasa anak-anak. Ya Ustaz ya, dah 27 tahun, apa nikah lah nih? Masih anak-anak baru, masih merasa anak-anak dan masih sibuk. Demikian pula dengan tradisi dan budaya. Mereka sangat mudah menjadikan sesuatu budaya, kebiasaan misalnya. Kalau budaya suatu tempat itu, misalnya zina legal, mereka di Makkah dulu, di Makkah. Orang-orang jahiliyah dengan perasaan dan pikirannya, daripada bebas kemana-mana lebih baik dipasang bendera di rumah masing-masing sehingga pelanggan datang ke rumah. Dan tentu saja akibat dari aturan yang jahiliyah ini, yang tidak berdasarkan ilmu ini, lahir pula anak-anak yang tidak berayah atau anak-anak zina. Akhirnya mereka buat aturan pula. Siapa yang ditunjuk oleh ahli DNA waktu itu, Al-Qafi, maka ditunjuk sebagai ayah, maka tak bisa menolak. Langsung dicatat di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan. Demikianlah. Semuanya berdasarkan ini. Inilah budaya jahiliyah. Dan demikian juga dengan akhlak dan adab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan bagaimana cara kehidupan ekonomi, muamalah sampai riba menjadi pondasi kehidupan ekonomi dan seterusnya.
akan dikembangkan oleh masyayikh, kan masih banyak, boleh saya ambil semuanya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Lalu datanglah Allah tabaraka wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Iqra. Ini Ustaz Elmi sangat jago membahas masalah Iqra. Ternyata memang harus dengan membaca dan ilmu supaya peradaban itu betul-betul baru dan terbarukan, sehingga berpengaruh pada setiap sendi kehidupan. Setiap sendi kehidupan. Tadi ada yang konsultasi pagi sana. Ya, ada yang saudara-saudara kita mengatakan bahwa kalau di Arab itu nama Iman, Ilham itu nama perempuan. Kalau di kita itu nama laki-laki. Khuzaimah di kita nama perempuan, di Arab nama laki-laki. Ada yang protes habis-habisan itu. Ini nggak ada dalilnya ini, kata. Ini masalah budaya, maka minta dalil pula kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Nah, ikhwani fillah. Dulu ya kita untuk mengetahui ini kan harus lama pula ke Arab kan. Sekarang enggak. Tinggal searching nanti Asmaul Banat. Maka Anda akan dapatkan di situ orang Arab menamakan anak-anak perempuannya diantaranya Ilham. Ya Ustaz ya. Di antara nama anak perempuannya adalah Syawal. Kalau kita Pak Syawal kan, kalau sana Bu Syawal. Itu beda. Syawal di Arab itu biasanya nama perempuan. Tapi kalau nak nama laki-laki, nama bulan Sya'ban, Ramadan, ya, itu ada nama Rajab. Rajab ada itu nama laki-laki. Jadi begitulah. Ini yang hanya sifatnya tradisi biasa, yang tentu saja tidak memerlukan dalil. Intinya kita bisa cari pada hari ini ilmu itu dengan sangat mudah. Maka ketika turun ke Nabi SAW Iqra, dan beliau sendiri laisa biqari, ma ana biqari. Saya tak pandai baca. Apa yang mau saya baca? Ternyata yang dibaca itu ada yang tersurat dan ada juga yang tersirat. Dan yang tersurat itu ada yang orang lain menyuratkan, ada yang kita bisa langsung, dan Nabi tidak bisa menyuratkannya. Tapi beliau bisa membaca itu dan membaca dengan yang tersirat. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Akhirnya Nabi SAW atas bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala, karena peradaban umat pada waktu itu, yang peradaban kan mengandung akidah, keyakinan, mengandung prinsip-prinsip, mengandung hukum-hukum, mengandung tata-tata dan etika dan estetika. Maka melihat itu Nabi SAW sebelumnya Al-Quran menggambarkan ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelum turunnya ayat atau wahyu ini, Nabi tak tahu apa itu Al-Quran dan apa iman. Dan Nabi juga disebut wa wajadaka dhallan fahada. Dia dapatkan kamu dalam keadaan tidak tahu mana hakikat iman itu. Artinya Nabi tidak sesat. Jadi bukan makna sesat seperti sesatnya orang-orang membuat melakukan tindakan jahiliyah, tidak. Beliau tidak pernah melakukan syirik, tidak pernah memuji tuhan-tuhan orang musyrikin, tidak. Dan tidak pernah ikut di dalam kemaksiatan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi beliau maknanya adalah tidak tahu tafasilul iman, tidak mengetahui perincian keimanan itu sampai turun kepadanya wahyu ilahi. Nah, dengan bimbingan wahyu inilah Nabi SAW dengan berbagai perangkat penyempurna yang ada pada diri beliau, sifat siddiq, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatanah. Dengan kecerdasannya, Nabi sudah membawakan yang namanya teori dan praktek. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kenapa kita disuruh dalam suatu masalah yang kita perselisihkan kembali ke Rasulullah SAW? Karena Rasul menafsirkan. Nabi itu awal akbar, awal mufassirin, mufassirul mufassirin.
Jadi tafsirnya rata-rata ada dalam sunnah Nabi SAW. Kalau tidak, kenapa Allah suruh kita kembali kepada sunnah kata selesai? Ini tidak ada kembali ke sunnah tambah bantah kita. Berarti ada masalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena sebagian memahami sunnah itu belum dipahami di zaman Nabi. Subhanallah. Nabi juga membawa pemahaman. Ya, membawa pemahaman. Makanya ada nanti mungkin dalam disiplikin atau ilmi lagi ini. Dalil itu kan ada urutannya, Al-Quran, kemudian ditafsirkan dengan sunnah, kemudian ada qiyas, dan sebelumnya ijma', cuman di zaman Nabi kan tidak ada ijma'. Ada qiyas, dan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dan ijma', yaitu la tajtami'u ummati ala dhalalah, juga maksum. Nah ini semua perangkat ini semuanya sunnah. Qiyas itu sebenarnya sunnah. Sebab di zaman Nabi sudah dipraktekkan. Maka mengqiyaskan suatu masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara nas dalam Al-Quran dan sunnah, maka dikiaskan kepada sesuatu yang ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran ataupun sunnah atau dalam kedua-duanya. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Bukankah Nabi ketika mengutus Mu'az ke Yaman, ketika ditanya, dengan apa kau menghukum? Bi kitabillah. Fa illam tajid, qala fa fi sunnati Rasulillah. Fa illam tajid ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad. Walaupun hadis ini didaifkan oleh sebagian, tetapi kasus-kasus ijtihad qiyas di zaman Nabi dan dalam Al-Quran sendiri sudah banyak. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang dirahmati Allah, maka datanglah wahyu ke Nabi SAW. Cuma Makkah waktu itu karena mereka menjadi pusat peradaban jahiliyah, maka untuk merubahnya Nabi SAW memang dihadapkan pada penentangan. Sama, mohon maaf ya, bukan maksud saya menyamakan, tidak. Dulu ketika kita tamat pondok Ustaz ya, nah rasanya kita sudah menjadi pendekar ilmu. Ini kalau tunjuk khutbah dimanapun, kalau boleh 3 kali khutbah Jumat sehari siap gitu. Taking, pokoknya tidak ada, pokoknya judul lengkap semua. Ya, ceramah kapan saya tunjuk siap. Subhanallah. Itu rasa kita waktu itu. Tetapi setelah kita ke Jakarta, dulu nengok pustaka di pondok, Masya Allah, ruangan 2x3 penuh buku, banyak buku ya. Tumbang kau 2 ekor kan beli buku kan, 2 ekor kerbau untuk beli buku. Luar biasa memang. Dan kita sudah baca kitab-kitab besar, ya sekelas Kifayatul Akhyar, ya Ustaz ya, sekelas kitab I'anatul Talibin tapi hasyiah ya. Kemudian Bidayatul Mujtahid, dan luar biasa. Cuman saya tertawa sendiri setelah saya sudah dewasa, tertawa sendiri saya. Sebab rupanya dulu Kifayatul Akhyar, Kitabut Taharah, Kitabus Salah. Ganti ke I'anut Talibin, Kitabut Taharah, Kitabus Salah. Nanti ganti kitab fikihnya Baitul Mujtahid, Kitabut Taharah, Kitabus Salah. Dan itu membuat saya bertanya dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang pernah saya bertemu di pesantren manapun, yang khususnya yang besar-besar, saya tanya, ada tuan-tuan menamatkan kitab fikih di pesantren dari awal sampai akhir dengan guru? Alhamdulillah rata-rata jawabannya tidak ada. Alhamdulillah jawabannya tidak ada. Sebab kalau ada kan kita tidak belajar ke situ kan. Ternyata ada hampir jawabannya, ya kalau mau dikatakan 99% mengatakan tidak pernah. Ada 1, 2, 3 yang menamatkan tapi atas inisiatif dan obsesinya yang tinggi dari yang lain. Bisa dia tamatkan dengan guru atau dia tamatkan sendiri. Ada, tapi itu mungkin payah dulu ya, bukan sekarang. Sekarang mungkin lebih parah lagi mungkin. Dulu, ya dulu. Saya ingat waktu muzakarah di Darun, Masya Allah, muzakarah, memang muzakarah judulnya tafsir atau fikih kan, tapi lebih banyak i'rab yang dibahas. Ya. Fa'il, maf'ulun bihi atau maf'ul mutlak dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada untungnya, banyak pula melahirkan pakar-pakar nahwu dan sharaf. Cuman bahasa Arab belum. Nah, jadi kalau belajar bahasa Arab waktu itu bercakap masih banyak juga salah nahwu sharafnya. Karena tidak biasa belajar berbicara itu. Itu saya bercerita tentang saya dan yang saya angkat ini di bawah saya memang dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT.
Nah, dengan wahyu ini, Nabi sebenarnya sudah mencontohkan bagaimana mengolah Al-Quran, bagaimana mengolah hadis Nabi SAW, bagaimana prakteknya langsung. Kecuali hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi, lalu ada di zaman kita, ulama menyebutnya nanti ada dengan berbagai kaedah lain seperti al-masalih al-mursalah. Tapi ada juga al-masalih al-mulgha. Ada zaman Nabi tapi tidak disalahkan, sengaja tinggalkan, itu al-masalih al-mulgha. Jadi ada masalih mu'tabarah, ada masalih ghairu mu'tabarah, dan ini memerlukan keakraban kita dengan dasar utama hadara Islamnya, peradaban Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, Makkah waktu itu belum begitu subur untuk dakwah, tetapi Allah ingin Nabi itu punya usaha keras, karena Nabi ulul azmi minar rusul. Jadi harus 13 tahun menanamkan pondasi-pondasi akidah, tapi tidak seberapa yang mau menerima. Ya, buktinya ketika perang Badar, perang Badar yang dah gabung Muhajirin dan Ansar, pasukan Islam hanya sekitar 313 orang. 13 orang. Sedangkan musyrikin 1000. Lebih banyak musyrikin Mekah. Next sudah gabungan cuma Muhajirin Ansar ini. Di perang Uhud 1000. Habis itu pulang pula 300 lebih bersama kaum munafikin. Dan subhanallah, memang tantangan dakwah Madinah lain lagi. Kau di sana musyrikin jelas head to head. Oh, di sini enggak, menikam teman seiring, menjingkang orang di depan. Ginilah munafikin. Jadi munafikin bila terlihat lahir, berarti orang Islam sedang kuat. Maksudnya kalau munafikin ada, mereka sembunyi-sembunyi kan, di berdepan tidak berani, itu berarti umat Islam dalam keadaan kuat. Tapi bila kaum musyrikin berkoar-koar, sudah nampak batang hidungnya, berani dia menunjukkan jati dirinya, berarti umat Islam dalam keadaan lemah. Makanya di Mekah mereka berkuasa, dominasi. Makanya mereka nampak tidak ada munafikin di Mekah. Tapi di Madinah kekuatan Islam sudah mulai nampak dan tumbuh dengan prinsip-prinsip akidah berdasarkan wahyu, prinsip-prinsip hukum berdasarkan wahyu, dengan prinsip-prinsip budaya berdasarkan wahyu. Dari sinilah bertolaknya peradaban yang mempengaruhi dunia, hampir 2/3 dunia, menjadi negeri yang pernah mendapatkan siraman, mendapatkan akses kepada peradaban Islam. Mereka sendiri kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah di segala sisi. Di segala sisi. Sampai-sampai ada utusan Persia datang ke Madinah menjumpai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia bertanya di mana istananya Umar, sebab orang yang kekuasaannya melebihi 2 kali kekuasaan Imperium Persia, karena hampir 2/3 di masa Umar itu sudah masuk dalam pangkuan Islam. Nah, tentu dia membayangkan istana yang luar biasa, karena di Persia istana mereka sangat megah. Sampai hari ini permadani Persia itu masih menjadi kualitas tertinggi di dunia. Ya, permadani Persia, kalau produk Iran sekarang dan produk Turki itu ada, dan di bawahnya itu adalah Belgia. Ini adalah permadani paling berkualitas di dunia. Mungkin Ustaz Dayat ini paling paham itu ya. Banyak permadani dari Turki, Ustaz. Jadi permadani masih, karena memang dari dulu mereka sudah maju dalam produk ini. Sebagaimana mesin kita di Jerman biasanya lebih kokoh daripada mesin Jepang, apalagi mesin Cina, apalagi mesin Garuda Sakti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, dari Madinah menyebarlah cahaya membawa peradaban ini. Pertama, keyakinan. Keyakinan yang tidak berdasarkan kepada wahyu adalah keyakinan yang rapuh. Maka orang jahiliyah dulu kenapa masuk patung? Karena mereka tidak berdasarkan ilmu. Dilihat oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Dia berjalan ke Syam, dilihatnya gereja-gereja ada patung Bunda Maria, ada patung Nabi Isa al-Masih. Lalu ditanya, ini apa? Untuk mendekatkan diri, untuk dijadikan sebagai apa istilahnya,
replikanya Tuhan mereka. Nah, kalau gitu bagus juga. Akhirnya dia bawalah patung ke Indonesia, ke mana? Ke Makkah. Nah, Amr bin Lu'ay orang berpengaruh karena dia seorang kaya raya dan dermawan dan selalu hadir bersama di dalam acara-acara keagamaan, menjadi donatur besar sehingga duduknya selalu di tempat orang besar. Akhirnya menjadi tokoh muslim besar. Ya, saya masih teringat ada salah seorang tokoh muslim kita, Ustaz nasional, pernah kunjungan ke pesantren di Madura dulu. Jadi oleh Pak Kiai, ini Pak Menteri, ini sudah hafal 30 juz nih Al-Quran. Wah, bagus itu, lanjutkan dia, tambah lagi katanya. Ini tokoh muslim ini, mohon maaf, dia kan semangatnya ada, kita hargai itu. Cuman ilmu dah. Makanya tidak bisa sembarang tokoh jadi panutan. Dia alhamdulillah semangat Islamnya dan membela Islamnya itu jasanya tidak bisa kita nafikan. Cuma di sini kelemahannya dia tidak berilmu. Dia orang sains. Ya, orang sains cuma punya semangat keislaman. Oleh sebab itu ada orang semangat keislaman, kalau masalah ilmu jangan tanya ke dia, tapi semangat boleh. Ustaz, bapak semangat, saya tiru Pak. Duit bapak bawa ke sini untuk saya bangunkan masjid. Duit bapak bawa ke sini untuk bangun ini. Koneksi bapak kita untuk mempermudah mengeluarkan izin dan sebagainya. Tapi untuk apa hukumnya berjenggot Pak? Jangan tanya sama dia sendiri tidak berjenggot dia. Dia bukan ahlinya. Apa hukumnya Pak begini-begini? Misalnya apa hukumnya punya anak banyak, dia dibagi BKKBN, dia mana dia rekomendasikan? Anak hanya 2 katanya. Nanti Anda miskin. Wajar karena dia ilmunya sampai di situ. Intinya apa? Amr bin Lu'ay dianggap tokoh agama karena selalu bersemangat, beragamanya tinggi, tapi agama jahiliyah waktu itu. Sehingga ditokohkan. Ketika dibawanya patung, maka dengan mudah dia meyakinkan orang Mekah. Karena yang diyakinkan tidak lebih berilmu daripada yang meyakinkan. Dan yang meyakinkan ini tidak berilmu, tapi punya pengaruh. Akhirnya dialah pertama kali memasukkan patung ke negara Arab atau di Makkah. Yang awalnya hanya 1, maka setiap kabilah minta pula. Kabilah-kabilah besar Taif minta. Kemudian Jeddah bikin pula 1. Di Safa Marwah, di Marwah ada 1 sih ya. Akhirnya yang besar-besar ada 3, 1 di Marwah, 1 di Taif dan 1 di perbatasan Makkah dan Jeddah. Allahumma musta'an. Masyaallah kiram, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Dan Manat ini yang di Marwah. Kemudian Uzza, Lata di Taif dan Uzza di perbatasan Makkah dan Jeddah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Inilah budaya mereka. Inilah peradaban mereka berdasarkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan wahyu. Maka dari Madinah keyakinan-keyakinan itu dibersihkan. Masuklah Islam misalnya ke Syam yang waktu itu Imperium Romawi. Yang awalnya banyak orang yang terpengaruh dengan yang namanya bertuhan kepada selain Allah, lalu datang qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini asas pertamanya, yakin bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan yakin bahwa jalan selamat untuk menuju Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan ini yang dikembangkan. Nah, tidak semua menerima. Bahkan orang yang sudah kenal dengan Nabi saja tidak langsung menerima, apalagi yang tidak kenal sama sekali dengan Nabi alaihissalam. Akhirnya terjadi penentangan, intimidasi, provokasi, persekusi. Itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihissalam. Bahkan perang informasi. Ya, perang informasi sejak Mekah lagi. Nabi didiskreditkan, Nabi dituduh gila, penyihir dan sebagainya. Ya, kalau ada sekarang orang ketika kita mendakwahkan, menyampaikan, ingin membangun peradaban yang bersih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi seperti yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak disambut dengan bunga-bunga di perbadan itu merah, tidak, karpet merah istilahnya. Nah, tetapi akan ada penentangan-penentangan walaupun tidak kita cari, dan tidak sedikit pula subuhat-subuhat yang membentang di sana, karena seperti orang-orang dulu ketika diutus Nabi sebagai
utusan Allah SWT, mereka memperkarakan Nabi. Memangnya kamu siapa? Kenapa tidak diutus Nabi dari salah satu pendekar dan pembesar di Taif atau di Makkah? Dari dua negeri yang besar ini. Kenapa tidak diambil dari situ? Kok tiba-tiba Muhammad yang baru belum berpengalaman banyak? Walaupun mereka mengakui kehebatan Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyara kiram yang dirahmati Allah SWT. Dan ini masih ada istilahnya menganggap Nabi masih kecil, belum dewasa, menganggap Nabi bukan orang yang patut untuk menjadi Rasul. Itu sudah ada pelecehan-pelecehan seperti itu terhadap Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, dengan ini Nabi pun mengembangkan peradaban ini, menghapus segala keyakinan-keyakinan yang memalingkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga peradaban Islam itu bermaterikan wahyu yang datang dari Rabbul Alamin, dari langit yang ketujuh. Dan sehingga keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu itu harus hapus. Dan memang metode tauhid Nabi alaihissalatu wassalam, wa'arid 'anil musyrikin, memang harus tinggalkan musyrik, orangnya dan pekerjaannya harus tinggalkan. Sebab ibarat menanam, kalau di semak-semak ditanam, semaknya lebih duluan tidak akan tumbuh matang. Tuan-tuan buka lahan sawit, orang buka lahan sawit langsung ditanam, langsung ditanam enggak, harus ditebang dulu kayu-kayu itu, sehingga terjadi penebangan liar tapi ada dasar hukumnya, sehingga hutan kita habis dibabat. Nah, lalu setelah itu baru di staking, dibersihkan, dikeluarkan akar-akarnya dan itu memerlukan biaya dan kadang-kadang ribut, kadang-kadang tak ada izinnya. Nah, demikian juga akidah ini, kalau masih ada akidah selain itu, selain dari wahyu menyangkut, maka tidak akan subur tumbuhnya akidah tauhid itu. Kalau masih bercampur dengan semak belukar, padang ilalang, dia tidak akan subur. Makanya memang harus la ilaha, tidak ada yang berhak diibadati, tidak ada ketergantungan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dita'zim dan dikultuskan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu baru ambil bibitnya dari produk asli. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tanamlah apa yang ditanam oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lalai. Jangan disimpan dulu tempat lain, habis itu tanam yang tertukar sama bibit yang lain. Tapi ambil tanam. Karena Nabi sudah contohkan. Ini dia perintahkan salat, saya salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Datang perintah haji, Nabi khuzu anni manasikakum. Kemudian ada doa-doa, mau tidur diajarkan Nabi, dirubah satu kata, jangan dirubah, dan seterusnya. Kemudian Nabi bukakan pula pintu-pintu ibadah secara umum, maka lakukanlah secara umum, jangan menjadi suatu ibadah khusus dan seterusnya. Karena Nabi alaihissalatu wassalam seperti kata Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ma min ta'irin yatiru bi janahaihi fis sama illa wa yadulluna ala ilmin. Tidaklah Nabi meninggal kecuali tak ada seekor burung untuk menempatkan kedua sayapnya kecuali Nabi sudah ajarkan ilmunya kepada kita. Terus apa kurangnya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian di Madinah, ya setelah Nabi SAW membangun keperadaban yang tak pernah dikenal sebelumnya. Dari suku Aus dan Khazraj berkelahi sepanjang masa. Sepanjang masa berkelahi, berkalau terus. Karena orang Yahudi adu domba terus mereka. Kita kalau jauh dari Islam mudah diadu. Ya, mudah diadu. Sesama Ahlussunnah aja mudah diadu. Karena apa? Karena kita tidak berpegang teguh. Akhirnya nanti masing-masing saling menuduh. Wang mulai, kamu yang mulai, kamu yang mulai, kamu yang. Tidak tahu siapa yang mulai. Yang sekarang yang kita bisa tahu, hentikan. Kan bisa kita hentikan. Tidak usah cari siapa yang mulai sekarang. Karena semua akan mengatakan kamu yang mulai. Kalau udah bantah kan ada yang ngaku dia yang mulai itu. Tidak ada yang begitu. Semuanya akan mengatakan dia yang mulai. Dia yang caci saya. Akhirnya saya balas. Yang satu bilang, kan kamu dulu yang mencela saya dan sebagainya. Kamu yang nuduh saya dan seterusnya. Tapi untuk kembali kita ada. Kata Nabi, kata Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul.
Kemudian Nabi SAW akan melihat, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Balik ke sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Bagaimana baliknya? Alhamdulillah ada ulama sahabat, ada ulama tabi'in. Nah, di setiap kasus bawakan ke situ. Ketika Umar dulu membuat sesuatu aneh, Umar cukup sampai di situ aja, ditambah lagi. Iya kan? Nanti karena Umar menyatukan umat dengan salat tarawih dengan satu imam, ya kita tambah lagi dengan prosesi lain. Kan Umar buat, tapi Umar tidak buat yang kita buat. Kan Ustaz ya? Misalnya Umar radhiyallahu taala anhu, anggaplah dia melakukan bid'ah hasanah di sini. Lalu dia kumpulkan orang dengan dalam salat tarawih dengan satu imam. Itu ikuti, karena memang ikuti Umar disuruh oleh Nabi SAW. Tapi Umar, apakah beliau melakukan sesuatu atau menambah sesuatu selain itu? Tidak. Andainya dia tambah, kita ikuti, karena mengikuti Umar rekomendasi Nabi SAW. Jangan jadi akan alasan ketika Umar menambah, kita tambah lagi dengan yang lain. Tambahan Umar direkomended oleh Nabi SAW, tambahan kita tidak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka perbuatan al-khulafa ar-rasyidin tidak dimasukkan dalam bid'atun mardudah, tapi dia adalah, kalau dikatakan bid'ah berarti bid'ah hasanah makbulah, karena itu bid'ah menurut bahasa, bukan menambah-nambah sesuatu karena dia sunnah, karena ada perintah Nabi ikuti mereka. Karena sunnah itu bagi tiga, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah, dan ini masuk sunnah qauliyah takririyah, karena Nabi katakan ikut sunnah para khulafa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dengan wahyu Nabi SAW membangun peradaban baru yang dari awalnya syirik menjadi bertauhid, yang awalnya ilmu mengikuti perasaan dan pikiran, sekarang mengikuti wahyu yang diturunkan dan diajarkan. Kemudian dari awalnya produk hukum hanya berdasarkan studi lapangan dan keinginan masyarakat, menjadi hukum yang dilahirkan daripada keinginan Allah dan kehendak Nabi kehendak Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Nabi sendiri, ya, ini Imam Syafi'i istimewa ketika membahas kitab Risalah, ketika menjelaskan kedudukan sunnah Nabi SAW, karena sebagian ulama, khusus ulama Iraq Al-Ahnaf, menganggap az-zaid ala nas itu tidak hujjah. Artinya yang tidak ada hukum dasarnya dalam Al-Quran, lalu hanya ada dalam sunnah, itu tidak kuat dasarnya. Maka Imam Syafi'i jelaskan, pertama, Nabi diwajibkan ikut Allah. Kedua, Nabi disebutkan oleh Nabi diwajibkan, dilarang untuk mengada-ngada sesuatu dalam agama kecuali dengan izin Allah. Yang ketiga, Nabi dijamin Allah dapat hidayah. Yang keempat, Nabi menjadi pemberi petunjuk bagi siapa yang mengikutinya. Berarti semua dalil menunjukkan kita mesti mengikuti Rasulullah SAW. Maka menerima hadis Nabi, walaupun tak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran, adalah mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mengikuti sahabat yang direkomendasi oleh Allah dan Rasul, itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nah, peradaban inilah yang dikembangkan sampai ke Spanyol di barat, sampai ke Merauke di Indonesia, bahkan sampai ke Jepun, dan hampir tidak ada negeri kecuali sudah masuk Islam ke dalamnya. Dan siapapun yang jujur dalam melihat sejarah dan membaca sejarah, bahwasanya peradaban Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Dari awalnya bermusuhan, ya, dulu karena kalah dalam pertandingan mereka ricuh. Seperti sekarang dah mulai lagi nampak Ustaznya, klub bola dengan klub bola akhirnya kalah, tidak mau terima supporternya yang bentrok sampai berdarah-darah, sampai ada yang mati. Nah, sekarang kita khawatir lagi pengikut mazhab dengan pengikut non